pendahuluan dari kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam ya ikhwah, ini adalah suatu kitab yang dituliskan oleh Al-Imam kitab Umdatul Ahkam ini di antara kitab hadis yang di dalamnya dibahaskan tentang masalah hukum-hukum fikih, tentang hukum-hukum fikih. Dituliskan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Ini kitab menurut sebagian ulama ya ikhwah, ini adalah kitab yang memang perlu untuk dibahas sebelum kitab Bulughul Maram. Sebelum kitab Bulughul Maram. Karena memang jumlah hadisnya lebih sedikit daripada kitab yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Ini dalam kitab Umdatul Ahkam dan sekitar 420-an. Walaupun nanti beda di antara para pentahqiq dalam menentukan berapa jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam. Karena memang sebagian pentahqiq ataupun penusakh hadisnya menjadikan kata-kata wa fi riwayatin ini dijadikan sebagai satu poin hadis. Sehingga nanti kadang-kadang jumlah suatu hadis antara satu kitab dengan kitab yang lainnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan 423, ada yang mengatakan 418. Pokoknya berkisar antara 420 hadis. Beda dengan hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang jumlahnya sekitar 1469 hadis. Sekitarnya. Dibilang sekitar memang perbedaan dari segi penomorannya. Jadi kitab hadis tadi ini ya ikhwah, ini adalah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita perhatikan di halaman ataupun di bagian pendahuluan ya ikhwah. Nanti ini kitab yang kita pakai sebagai syarah ini adalah kitab yang dituliskan dalam tanda kutip oleh Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini karena Anda lihat bahasa yang ditulis oleh beliau, bahasa yang cukup simpel, cukup sederhana dan mudah untuk difaham. Sebagaimana yang dalam pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa kedua murid beliau, di antaranya ada Syekh Ibnu Utsaimin
dan juga Syekh Al-Bassam, itu mereka berdua juga memiliki kitab syarah dari Umdatul Ahkam. Cuma lihat misalnya seperti yang disyarahi oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini syarahnya lumayan panjang dan juga di dalamnya banyak dibahas masalah tata bahasa. Masalah bahasa. Seperti termasuk juga misalnya tentang kata-kata banyak ataupun al-lughah, bahasa Arabnya banyak dibahas oleh beliau ataupun sinonim kata-katanya. Ini kalau kita baca saat ini tidak ataupun kurang cocok, kecuali mungkin nanti dibahas di bagian hukum-hukum fikihnya. Kalau dibahas tata bahasanya mungkin nanti di hari pertemuan pertama para jamaah langsung kabur, waktunya keburu habis, baru bahas mungkin nanti sebagian tata bahasanya. Mungkin kita beliau pasnya dibahas di lingkungan kampus yang kampus yang berbahasa Arab dan mahasiswanya mereka mengetahui tentang basic nahwu sharaf. Untuk yang kita pakai saat ini, Anda lebih prioritas untuk menggunakan kitab yang dituliskan oleh guru beliau yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita perhatikan di sini ya ikhwah. Ini takdimnya. Takdim ini adalah kata pengantarnya, kalau antum perhatikan di dalam kelihatan? Enggak online. Antum bayangin aja. Ini adalah Allamah Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Aqil. Ini kata pengantar beliau. Ini beliau juga di antara murid dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini kemungkinan di saat beliau memberikan kata pengantar, kemudian dicetak, ini beliau masih hidup, sehingga beliau di sini diberikan kata-kata hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Jadi itu biasanya yang disampaikan oleh para ulama di saat mendoakan para ulama yang masih hidup dengan kata-kata hafizahullah. Kalau sudah meninggal nanti rahimahullah. Kemudian tahqiq ini nanti termasuk dia yang nuliskan, termasuk dia nanti yang memberikan harokat kalau seandainya ada, termasuk nanti dia yang ngurus percetakannya. Ini pentahqiq di sini adalah Syekh Anas bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqil. Kalau kita perhatikan di sini ya ikhwah, Insyaallah. Kalau kita perhatiin di sini ya ikhwah, ini pentahqiqnya. Ini adalah Syekh Anas ibn Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqil. Kalau kita perhatikan namanya di sini, ini ada nama yang sama dengan bagian kata pengantarnya. Kita perhatikan di situ yang bagian kata pengantarnya itu tuliskan oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Aziz ibn Aqil. Kemudian di bagian pentahqiqnya yang menerbitkan kitab ini ataupun yang nanti yang mengetiknya ini adalah Anas ibn Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqil. Kita perhatikan ada Anas Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqil. Berarti ini kemungkinan Anas ini adalah cucu dari yang ngasih kata pengantar. Beliau Al-Allamah yang ngasih pentahqiq, yang ngasih kata pengantar ini punya anak yang bernama Abdurrahman. Kemudian punya anak lagi yang bernama Anas. Punya anak lagi yang bernama Anas. Ini Abdurrahman ayah dari Anas. Kemudian Abdullah bin Al-Aqil ini yang yang ngasih kata pengantarnya. Kita perhatikan, kita bahas bagian dari kata pengantar beliau ataupun kita nggak baca semuanya ya ikhwah, kita ambil di sebagian poin. Kata beliau di sini, ini adalah kata pengantarnya. Berada kita berikan kata pengantar ini aja ya ikhwah insyaallah. Hada syarh an-nafis ma amlahu syekhuna syarhan li kitab Umdatul Hadis lil Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kata beliau di sini, ini adalah syarah kitab yang sangat berharga, sangat bagus. Yang mana syarah ini ma'amlahu syekhuna, yaitu yang didikte oleh syekh kami dengan suatu syarah dari kitab Umdatul Hadis, yaitu Umdatul Ahkam maksudnya, yaitu yang dituliskan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jadi
kitab kita saat ini yang akan kita pakai, ini adalah merupakan hasil pendiktian dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Di saat beliau mensyarah atau memberikan suatu komentar dari hadis-hadis yang terdapat dalam matan kitab Umdatul Ahkam. Ini adalah hasil pengemlaan. Oleh karena itu, sebagian percetakan ini adalah ditulisin namanya Syarah Umdatul Ahkam min amali Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Amali itu adalah jamak dari kata imla. Amali jamak dari kata imla. Artinya ini kitab yang saat ini yang kita pakai ini adalah hasil pengemlaan, hasil pendiktian dari seorang guru kepada muridnya. Guru ngomong, nerangkan, kemudian muridnya yang nuliskan keterangan disampaikan oleh gurunya. Dan saat itu yang termasuk yang rajin untuk menulisnya ini adalah kata beliau, kata pengantar kitab ini adalah Zamiluna Al-Kabir, yaitu teman kami yang senior, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Auhali rahimahullah. Ini beliau telah meninggal. Ini kitabnya dituliskan ataupun dituliskan dari hasil pengemlaan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kita perhatikan ya ikhwah. Nanti kalau antum perhatikan ini, nanti kitab-kitabnya atau penjelasannya beliau berikan dalam bahasa Arab, itu mudah untuk dimengerti dan bahasanya bahasa yang nggak cukup ataupun bahasa yang tidak terlalu ribet untuk difahami. Ini bahasa yang biasa digunakan dalam kitab-kitab ataupun dituliskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Bahasa beliau simpel, mudah untuk difahami, mudah untuk dimengerti bagi orang-orang yang mengetahui bahasa Arab. Padahal ini adalah hasil pengemlaan. Padahal adalah hasil pengemlaan. Kalau hasil pengemlaan pendiktian dan beliau tidak membaca dari kitabnya, maka beliau ini di antara kelebihan dari kitab beliau ini mengemla nih, tanpa ada disertai dengan membaca suatu kitab. Beliau mengemlakan keterangan-keterangan yang beliau sampaikan. Ini di antara kelebihan dari kitab-kitab ini. Kemudian setelah beliau melihat manfaat, ini yang kata pengantar di terjemahan beliau nih. Setelah beliau melihat manfaat yang terdapat dalam kitab ini, akhirnya kemudian beliau ngasih perintah kepada Al-Ibn, ini Ananda. Ini kemungkinan Ananda di sini adalah cucu beliau, yaitu Anas Ibn Abdurrahman, agar beliau ini yang nanti yang ngurusi percetakannya ataupun mungkin nanti yang ngetiknya serta mempublikasikannya. Dan alhamdulillah beliau ternyata juga telah melaksanakan amanah dari kakeknya tersebut secara baik dan sangat bagus sehingga kitab ini bisa tercetak. Ini adalah kata pengantar, kata Baul Faqir ilallah Abdullah bin Abdul Aziz ibn Al-Aqil. Ini Rais Al-Hay'ah Ad-Daimah li Majlis Qada Al-A'la sabiqan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas sedikit tentang muqaddimah dari Syekh Anas, cucu dari yang menuliskan kata pengantar tadi. Semoga bisa kita ambil manfaat ya ikhwah dari kitab ini nanti insyaallah. Semoga menambahkan kita semuanya, semoga kita dimudahkan untuk menghatamkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun nanti tempatnya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk menghatamkan kitab-kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti setelah Isya kita sambung ke kitab tajwid insyaallah.